Shalom semuanya, saya peruntukkan video kali ini kepada semua orang-orang yang saya layani di grup WA, baik para sahabat yang sudah bertumbuh bersama dengan saya yang berada di grup intermediate, juga saudara yang ada di grup pemuritan awal yang ada di grup Big Internet. Nah, tetapi juga video ini saya muat di YouTube supaya bisa disaksikan oleh banyak orang. Anda yang menyaksikan video-video TRC di TRC Channel. Nah, pada video kali ini saya masih akan membahas tentang doa. Belum lama ini saya sudah membahas tentang doa pada video saya yang berjudul Rahasia Doa. Tetapi seperti yang saya katakan pada video tersebut, karena memang perihal doa ini sangatlah banyak materinya, sangat luas jangkauannya begitu, maka tidak cukup hanya disampaikan dalam satu video, melainkan dalam video berseri. Lalu alasan lain adalah bahwa saya adalah orang yang suka mengulang-ulang hal-hal yang penting di dalam pengajaran saya. Para sahabat lama saya, para sahabat setia saya tahu tentang karakter saya itu. Kalau Anda menyaksikan pengajaran-pengajaran saya, video-video saya di channel lama kami di The Rapture Ministry, di channel Atta Sorimunggu TRM, Anda akan menemukan di sana bahwa hal-hal yang saya anggap penting itu saya muat di dalam berbagai video. Salah satunya adalah tentang PAR. Kami menyebut PAR, yaitu paket aktivitas rohani. Rasanya pengajaran tentang PAR dan juga praktek PAR, termasuk ketaatan total, itu mendominasi video-video saya pada Atta Sorimunggu TRM channel. Nah, demikian juga dengan pengajaran saya pada video kali ini, karena saya menganggap bahwa perihal doa itu adalah hal yang penting, karena saya tidak mau apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan hanya sebatas teori, tetapi sampai harus pada praktek. Nah, saya memang seorang yang punya karunia sebagai pengajar. Jadi maka tidak heran bila karakter seorang guru itu sangat menonjol di dalam diri saya. Saya masih ingat ketika dulu pertama sekali saya memulai pekerjaan di Tangerang, membuka bimbingan belajar gitu, kursus. Pada ketika itu bimbingan belajar yang saya punya merupakan salah satu bimbingan belajar yang besar di kompleks perumahan di mana saya tinggal. Nah, semua itu karena para orang tua melihat bahwa ada perubahan yang signifikan baik dalam kemampuan anak mereka dalam belajar, terlebih dalam hal nilai, karena kan memang nilai adalah patokan yang paling terlihat di dalam memonitor progres pembelajaran seorang anak gitu. Nah, jadi ketika itu anak-anak murid yang
mengambil kursus di bimbel saya itu cukup banyak gitu. Nah, karena saya memang memiliki prinsip bahwa harus pastikan setiap anak itu menangkap apa yang saya ajarkan. Saya terus mengulang-ulang, terutama saya masih ingat ketika materi dasar tentang perkalian, saya harus pastikan semua murid yang yang datang ke bimbel tersebut itu harus mengerti secara bertahap perkalian demi perkalian gitu. Nah, sementara kalau di sekolah mengingat waktu yang sangat singkat, maka tidak cukup waktu bagi guru ataupun murid untuk menguasai perkalian, itu contohnya. Nah, tetapi di bimbel saya pastikan setiap orang harus menguasai pelajaran yang saya berikan. Saya masih ingat ketika itu anak-anak ada kisi-kisi soal sebelum mereka mengadakan ulangan, saya harus pastikan mereka mengetahuinya dengan baik, hafal dengan baik gitu. Nah, demikian juga ketika sekarang bahwa saya melayani orang-orang bekerja di dalam kerohanian. Jiwa ini terus melekat karena itu sudah ada di dalam diri saya gitu ya, bahwa saya mau pastikan setiap materi yang saya sampaikan itu, pengajaran yang saya berikan itu tidak hanya berakhir sebagai teori, tetapi sampai kepada praktek. Nanti lihat quote yang saya siapkan, saya katakan bahwa kekristenan itu bukan soal agama atau soal keyakinan, tetapi soal pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan itu juga bukan soal teori, tetapi praktek gitu. Nah, pemahaman seperti inilah yang melekat sangat dalam di dalam benak saya, sehingga saya harus pastikan apa yang sudah saya bagikan itu diserap dengan baik sampai kepada praktek oleh orang-orang yang saya layani. Soal kemudian belum sempurna itu soal waktu. Tetapi saya harus pastikan orang-orang yang saya layani menangkap maksudnya, memahami dan berkomitmen untuk melakukannya. Nah, karakter seperti inilah yang sangat kuat di dalam diri saya, sehingga ketika saya membicarakan hal-hal yang sensitif, misalnya soal ketaatan tentang keuangan, maka orang-orang yang kikir, yang bermasalah dalam memberi gitu ya, tidak dengan segenap hati memberi, dengan mudah menuduh saya bicara uang lagi gitu ya. Saya hanya bisa mengelus dada dan prihatin dengan orang-orang seperti ini, karena sesungguhnya orang yang mengenal saya sejak awal tidak mengerti diri saya. Memang saya bukan orang yang sempurna, tetapi saya untuk setiap hal dalam ketaatan apapun itu, dalam pengajaran apapun itu, tentang ketaatan total, tentang kekudusan hidup gitu ya. Nah, termasuk topik sekarang tentang doa, saya berulang-ulang gitu. Saya berulang-ulang sampaikan. Saya nggak merasa puas kalau hanya sampaikan satu kali, karena saya berpikir bahwa penyampaian satu kali belum tentu diserap dengan baik oleh semuanya. Lalu saya juga harus pastikan setiap orang bukan sekedar berhenti di dalam pengetahuan teori, tetapi harus praktek gitu ya. Nah, itulah yang membuat pelayanan ini berbeda dengan pelayanan yang mungkin ada di luar sana gitu ya. Nah,
saya tidak menyebutkan apakah itu bentuk gereja atau pelayanan gitu ya. Tetapi sebetulnya saya lebih pada menyoroti praktek orang, kehidupan kekristenan orang Kristen itu sendiri gitu. Nah, saya juga orang Kristen dari kecil. Saya adalah seorang Kristen keturunan. Saya mengerti tentang Alkitab. Saya mengerti dahulu bahwa semestinya orang Kristen baca Alkitab. Tetapi saya tidak hidup di dalam praktek itu. Saya juga mengerti bahwa orang Kristen mestinya berdoa. Tetapi saya tidak hidup dalam praktek itu. Hanya sekedar logos, pengetahuan saja gitu ya. Nah, dan praktek yang seperti inilah yang membuat perbedaan kekristenan saya yang dahulu dengan kekristenan yang sekarang. Nah, praktek yang sama juga yang telah membuat kekristenan orang-orang yang sudah setia bersama dengan saya kurang lebih 4 tahun sampai 4,5 tahun sekarang berubah. Mereka tetap setia bersama dengan diri saya karena melihat perbedaannya gitu. Nah, tadi saya katakan bahwa pada video yang berbeda saya sudah membahas tentang rahasia doa. Tetapi karena selain materinya yang luas, maka tidak cukup dibagikan hanya dalam satu video. Nah, barangkali dalam video yang pada kesempatan ini juga ada hal-hal yang sama yang saya sampaikan, tetapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Nah, tadi saya katakan bahwa sebagaimana praktek hidup saya dulu mengajar di bimbel, karena pertama kali saya di Jawa sebelum saya bekerja di properti, saya merintis karir justru membuat tempat kursus seperti itu. Lalu kemudian juga dengan praktek pelayanan saya gitu ya, saya harus pastikan bahwa setiap orang yang mendengarkan pengajaran yang saya berikan itu tidak berhenti hanya sebatas teori. Karena inilah yang merupakan keprihatinan yang Tuhan buat saya mengerti, sehingga keprihatinan ini menjadi beban di dalam diri saya, menjadi sebuah energi untuk saya tidak berhenti, tidak bosan, tidak menjadi lelah dalam melayani. Karena ada tanggung jawab untuk menuntun orang-orang Kristen itu sendiri untuk menjalankan kekristenannya, bukan hanya sekedar pergi ke gereja atau bahkan melayani gitu ya. Karena ada banyak orang sudah masuk dalam pelayanan tetapi praktek hidupnya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang jemaat gitu ya. Salah satu contohnya adalah terkait dengan topik kali ini adalah dalam kehidupan doa. Orang bisa saja rajin ke gereja, orang bisa saja bahkan aktif pelayanan, tapi tidak memiliki kehidupan doa yang teratur, boro-boro memiliki praktek doa yang dalam bersama dengan Tuhan gitu ya. Yang teratur aja tidak banyak punya gitu. Nah, fakta di mana orang Kristen bahkan yang melayani Tuhan tidak memiliki kehidupan doa. Tahu sih ayat firman Tuhan tentang doa. Tahu sih, setuju sih bahwa orang Kristen harus berdoa. Tetapi tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan. Inilah yang membuat kehidupan orang Kristen itu sendiri tidak banyak berubah. Nah, dalam pelayanan ini sudah 5 tahun berjalan. Ketika pertama sekali, tahap pertama, saya menyebut tahap pertama dari pertengahan 2015 hingga akhir 2017, saya rutin melayani
orang-orang di sosial media dengan berbagi posting baik dari Rema gitu ya ataupun pengajaran. Saya melihat dari pertengahan 2015 sampai dengan akhir 2017 itu tidak ada perubahan yang signifikan. Karena ketika itu saya belum menetapkan pembacaan firman Tuhan termasuk melakukan doa pujian penyembahan setiap hari sebagai suatu kewajiban. Lalu ketika itu saya berpikir bahwa ini nggak akan ada perubahan gitu ya. Percuma saya melakukan pelayanan ini kalau ternyata tidak ada orang Kristen yang diubahkan gitu. Saya bersyukur untuk tuntunan Tuhan sehingga akhir 2017 saya tetapkan bahwa orang-orang yang memang serius saya layanin harus berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari, kemudian berkomitmen untuk berdoa pagi dan malam hari gitu. Bahkan berpuasa. Nah, sejak saat itu akhir 2017 hingga sekarang, jadi sudah mau jalan 3 tahun, di situ baru kelihatan perubahan yang signifikan dari orang Kristen itu sendiri. Nah, terlebih ketika saya tetapkan untuk harus berdoa. Nah, sekarang para sahabat saya memang tidak semua lulus ya untuk mengikuti pengajaran yang saya berikan. Sekarang mereka sudah terbiasa berdoa dan menjadi kuat. Karena apa? Salah satunya adalah karena doa. Saya bagikan kepada mereka pengertian bahwa membaca firman itu perlu. Firman Tuhan itu sebagai nutrisi utama dalam pembangunan manusia rohani kita. Tetapi kemudian tidak cukup hanya dengan firman. Karena ada bagian daripada doa. Kalau firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengubah kelakuan orang dan menuntun orang ke dalam kebenaran. Lewat firman Tuhan juga kemudian iman kita bangkit, timbul. Roma 10 ayat 17 berkata seperti itu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat di tengah badai, bahkan semakin mengenal Tuhan, itu tidak cukup hanya sebatas pembacaan firman Tuhan. Gak cukup. Pengenalan akan Tuhan memang yang paling dasar itu dimulai dari pembacaan firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran, mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, yang sabar, yang adil, tetapi Tuhan yang juga bisa murka gitu. Pengenalan akan Tuhan terjadi lewat pembacaan firman Tuhan. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadi saya, pengenalan akan Tuhan itu tidak lengkap hanya sebatas itu. Tidak lengkap hanya sebatas melalui pembacaan firman. Tetapi juga harus mengalami Tuhan itu secara pribadi di dalam doa. Tadi saya katakan seperti quote saya bahwa kekristenan itu bukan soal teori, tetapi praktek. Bukan soal agama, bukan soal keyakinan, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya menjadi kuat semakin teguh tentang Tuhan, tentang kekekalan itu terjadi karena pergaulan saya dengan firman Tuhan, pengetahuan yang saya dapatkan dari firman Tuhan, tetapi juga pengenalan yang terjadi karena persekutuan di dalam doa. Nah, saya amati, saya perhatikan gitu ya, bahwa kegagalan orang Kristen sehingga mereka tidak bertumbuh, tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya Yesus gitu ya. Karena pertama mereka tidak membaca firman, tidak menjadi pelaku atasnya. Tetapi salah satu juga yang besar gitu ya adalah kehidupan doa. Jadi doa memang
merupakan praktek aktivitas rohani yang lebih sulit dibanding dengan membaca firman Tuhan gitu. Nah, tetapi karena tema kita pada kesempatan ini adalah tentang doa, maka saya lebih menitik beratkan kepada kegagalan orang Kristen dalam hal berdoa. Saya sudah menjadi Kristen puluhan tahun sebelum saya sungguh-sungguh mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan sepenuh hati gitu ya. Sungguh-sungguh bahkan melayani Tuhan. Tetapi kekristenan saya yang puluhan tahun itu tidak cukup mengubah kehidupan saya. Karena saya tidak betul-betul menjadi pelaku firman. Saya jatuh dalam berbagai dosa. Sebelum saya mengambil komitmen sungguh-sungguh pada Tuhan pada awal 2015. Lalu kekristenan saya juga ya selain jatuh bangun dalam dosa, karakter saya nggak diubahkan. Karena saya tadi nggak menjadi pelaku firman. Lalu masih hidup dalam kedagingan. Karena apa? Saya nggak memiliki intimacy with God. Saya nggak memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya nggak memiliki jam-jam doa yang teratur. Berbeda dengan kekristenan sekarang. Dalam pelayanan, saya tidak sedikit mengalami tantangan. Mulai dari hal kecil, kemalasan, mungkin kejenuhan. Kemudian saya juga memiliki persoalan pribadi. Bahkan dalam pelayanan, tidak sedikit tantangan yang mencoba berusaha untuk melemahkan saya, untuk menghentikan saya, untuk menyerang saya, untuk membuat saya kecewa dengan orang-orang yang saya layani, termasuk kecewa dengan Tuhan. Sangat berpotensi hal-hal itu terjadi sepanjang saya melayani 5 tahun ini. Tetapi saya bisa menjadi seorang yang lebih daripada pemenang, tidak menjadi kalah, bahkan karakter saya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menyerang diri saya gitu ya. Karena kalau orang menyerang diri saya, menjahati saya, membuat saya memancing saya untuk kemudian marah gitu ya. Tetapi saya bisa mempertahankan karakter sesuai dengan firman Tuhan yang saya telah baca gitu. Nah, untuk menjadi pelaku firman, kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan kekuatan daripada Tuhan itu hanya akan lahir, hanya akan timbul ketika kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, ketika kita membaca firman Tuhan, sama seperti yang dikatakan 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa firman Tuhan itu akan mengajar, akan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, menuntun orang dalam kebenaran. Lalu kemudian Mazmur 119 ayat 105 juga katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian Roma 10 ayat 17 tadi bahwa kita membaca firman menumbuhkan iman. Tetapi untuk menjadi kuat dalam melakukan firman Tuhan, supaya kuat menjalani hidup bahkan mengikuti pertandingan iman, kita perlu doa. Kita perlu doa. Nah, bahkan pengalaman pribadi saya diubahkan bukan hanya oleh firman Tuhan, tetapi saya diubahkan. Ada karakter-karakter lama di dalam diri saya yang diubahkan, termasuk karakter saya, mindset saya, semuanya, bahkan hati saya dipulihkan. Itu ketika saya di dalam hadirat Tuhan. Nah, kenapa kemudian banyak orang Kristen gagal menjadi pelaku firman? Karena mereka tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang ilahi. Akhirnya mereka gagal menjadi pelaku firman. Firman ini tidak mudah dilakukan, apalagi dengan kekuatan, terlebih dengan kekuatan sendiri. Gak akan bisa. Kita hanya bisa menjadi pelaku firman oleh kekuatan daripada Tuhan. Nah, kenapa kemudian banyak orang Kristen, tadi saya katakan tidak berbeda praktek hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Yesus, gitu. Karena itu tadi, dia tidak memiliki kehidupan doa. Anda akan dengan mudah menemukan orang Kristen yang tidak berdoa. Cari di dalam keluarga Anda. Cari di dalam komunitas Anda. Anda akan menemukan, tetapi jumlahnya, saya bahkan bisa berani katakan,
hanya hitungan jari. Nah, kalau orang tidak berdoa, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan firman. Orang Kristen yang tidak berdoa juga tidak akan, karakternya tidak akan diubahkan. Pergaulan dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti karakter orang tersebut. Pergaulan itu sangat berpengaruh untuk perubahan karakter kita. Pergaulan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, itu akan mengubahkan karakter kita. Lama-kelamaan menjadi sama seperti Kristus. Bahkan persekutuan di dalam doa itu akan membuat kita mengerti isi hati Tuhan. Kemarin saya sudah sempat singgung sedikit tentang ada 3 bagian tahapan doa yang diajarkan oleh Benny Hinn, di mana tahap pertama adalah altar call, pelataran, di mana orang yang datang kepada Tuhan mengungkapkan permohonannya gitu ya. Menurut pengajaran Benny Hinn bahwa orang yang berada di sana masih akan mungkin diserang oleh roh jahat gitu ya, dengan mungkin pikiran yang melayang-layang gitu ya. Dikatakan pada tahap ini orang masih berada pada tahap meminta, seperti yang di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau tahap altar court, pelataran ini merupakan tempat untuk meminta. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang yang mau berdoa. Nah, tetapi kalau hanya pada tahap seperti ini, apalagi ketika doa kita kemudian tidak segera dijawab oleh Tuhan, orang bisa kemudian menjadi kendur, jadi malas berdoa, jadi lemah, jadi putus asa gitu ya. Tidak memiliki kekuatan untuk menantikan janji Tuhan. Jadi kalau pada tahap ini orang masih hanya sebatas meminta gitu ya. Itu pewahyuan yang dibagikan oleh Benny Hinn dalam videonya. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Proses meminta ini dilakukan di pelataran. Altar court, di pelataran yang ini. Tapi untuk kemudian kita bertemu dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan pemulihan, recharge the new strength, itu tidak terjadi ketika di tahap pelataran. Kita harus masuk seperti gambaran mesbah yang ada di Perjanjian Lama. Kita harus masuk ke dalam tempat kudus. Nah, rasanya saya hanya membagikan sampai ke tempat kudus dulu pada kesempatan ini. Karena nanti tempat maha kudus itu adalah level yang lebih tinggi lagi. Nah, di dalam pelataran meminta tadi, semua orang bisa lakukan. Jadi kalau orang mau berdoa, misalnya mulai dari doa makan, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan saya mau tidur, atau saya mau merencanakan sesuatu, itu bisa dilakukan orang di pelataran ini. Nah, tetapi tadi saya katakan, ketika orang mulai berdoa hanya melakukan rutinitas seperti ini, potensi untuk dia undur itu sangat besar. Karena apa? Di sini belum terjadi yang namanya pemulihan kekuatan. Belum. Di sini hanya orang baru meminta saja kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya. Nah, kalau orang hanya berhenti di sini pada tahap ini, maka tidak lama, kalau dia tidak cukup berkomitmen, maka dia akan undur. Itu adalah praktek kebanyakan orang Kristen yang pernah saya layani dari 2015 sampai akhir 2017. Dan tidak sedikit juga yang kemudian ya katakan beberapa lah, undur dari akhir 2017
hingga terakhir ini, karena problemnya adalah kehidupan doanya nggak mantap. Kehidupan doanya hanya sebatas datang berdoa, ya mungkin memuji Tuhan gitu. Lalu kemudian pikirannya juga masih bisa melayang-layang, nggak fokus. Lalu kemudian minta ada pokok-pokok doa. Setelah selesai berdoa untuk pokok-pokok doa ini dalam nama Yesus, amin, selesai. Kalau itu dilakukan terus menerus tanpa masuk ke ruang ke tempat kudus, tahap selanjutnya daripada pelataran ini, maka dia bisa undur karena tidak ada kekuatan, tidak terjadi proses pemulihan kekuatan di sana. Saya ajarkan, sebelum saya mendengarkan video benih ini, saya sudah ajarkan kepada orang-orang yang saya layani bahwa untuk waiting on God, menantikan Tuhan. Jadi saya ajarkan kepada mereka, kita kalau berdoa jangan hanya datang kemudian kerasa-kerusu menyampaikan permohonan doa, udah gitu dalam nama Yesus, amin gitu. Nah, tetapi harus belajar menantikan Tuhan. Nah, ini adalah proses yang tidak mudah. Nah, tapi hasilnya luar biasa. Nah, saya ajarkan mereka, sebelum saya mendengarkan video ini, saya ajarkan mereka untuk menantikan Tuhan gitu. Belajar menantikan Tuhan, fokus entah 5 menit, nanti lama-lama bisa 10 menit, bisa 15 menit. Tetapi bukan berarti menantikan Tuhan dalam pikiran kosong, tetapi mengharapkan sesosok pribadi, mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam hati dan pikirannya. Nah, pada tahap inilah kita bisa merasakan lebih nyata Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Kita merasakan damai sejahteranya lebih kentara di dalam hati kita, lebih terasa. Kekuatan kita dipulihkan. Nah, itu harus itu hanya terjadi di tempat kudus. Nah, orang-orang yang sampai ke tahap ini, maka ketika dia berdoa, dia tidak hanya memberikan laporan pokok-pokok doa, tapi dia mendapatkan kekuatan baru. Dia mendapatkan jiwanya dipulihkan, kekuatannya diperbaharui, sehingga sama seperti Raja Wali yang dikatakan pada firman Tuhan, semakin lama dia bukannya semakin lemah, tapi semakin kuat, semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Nah, untuk sampai kepada tahap ini memang nggak mudah. Sedangkan untuk berdoa saja, katakan untuk berdoa makan gitu ya, orang nggak lulus melakukannya. Berdoa pada pagi hari, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu juga tidak banyak orang yang berkomitmen. Apalagi pada sampai tahap tempat kudus, itu nggak semua bisa. Tapi justru disinilah hal-hal yang luar biasa terjadi. Itulah pengalaman pribadi saya mengikut Tuhan sampai sekarang. Kenapa saya tetap bisa kuat? Kenapa saya tetap bisa bersemangat? Saya juga punya persoalan pribadi. Saya tadi katakan bagaimana orang-orang yang imannya tidak bertumbuh, yang kualitas hatinya sakit, yang memiliki hati yang sakit karena mungkin ketersinggungan, mungkin iri hati, dengki, atau mungkin menyimpan kemarahan kepada saya gitu ya, dipakai oleh si jahat untuk menyerang diri saya gitu. Tapi saya menjadi kuat. Saya tetap kuat. Itu bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi saya masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudusnya Tuhan. Nah, inilah yang harus dicapai oleh seseorang supaya dia menjadi kuat. Jadi bukan cuma datang, Tuhan aku berdoa untuk ini, untuk ini, amin gitu. Nah, dan tahap ini, doa yang seperti ini biasa dilakukan dalam doa rame-rame. Makanya ada kalanya doa rame-rame itu penting. Entah itu lewat doa rame-rame di persekutuan, di gereja, atau seperti sekarang ada live streaming gitu ya. Itu penting. Tetapi untuk Anda menemukan kekuatan baru secara pemulihan kekuatan, Anda harus melakukannya secara private. Itulah kenapa Tuhan Yesus sering mengasingkan diri
dia berdoa di tempat sepi untuk mengalami ini. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus selama di bumi pernah melakukan persekutuan dengan murid-muridnya bersama-sama, mengadakan entah perjamuan, persekutuan gitu ya. Alkitab kan tidak menuliskan semuanya, kata kitab Yohanes gitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus tetap lakukan persekutuan pribadinya. Dia menyendiri, dia cari Bapaknya pagi-pagi hari, dia cari tempat sepi, itu supaya sampai bisa masuk pada tempat kudus. Supaya dia mendapatkan kekuatan baru. Nah, kalau kita tidak berhasil mencapai kualitas doa seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki konsistensi dalam berdoa. Karena tadi saya katakan bahwa kalau hanya berdoa di pelataran, itu mau tahan berapa lama sih? Di sana, kalau masih tahap altar call, itu hadirat Tuhan belum begitu nyata. Belum begitu dalam bersentuhan dengan Tuhan, yang kalau kita di holy place, di tempat yang kudus, kita yang bisa sampai berkasih-kasihan sama Tuhan, yang kita katakan, Tuhan kaulah segalanya gitu ya. Kita katakan pada Tuhan, Kau adalah kekasih hatiku, Kau segalanya bagiku Tuhan, Engkau yang membuat hidupku bersemangat. Nah, yang kita bisa menangis di situ, itu ada di holy place. Dan yang saya katakan tadi, kesaksian hidup saya kemudian berubah dalam hal tertentu yang saya nggak mampu ubah. Itu saya saksikan, itu tidak terjadi di altar court, di pelataran tempat meminta, tapi pada tahap kedua holy place yang dikatakan oleh Matius 7:7 tadi, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, 3 rangkaian ini tidak berbicara meminta kebutuhan kita, bukan. Hanya tahap pertama yang meminta kebutuhan kita, minta maka akan diberikan kepadamu. Tapi tahap kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Itu berbicara mencari Tuhan, mencari pribadi Tuhan. Nah, itu terjadi pada langkah selanjutnya in the holy place, ketika kita berdiam diri, memusatkan hati dan pikiran kita, mengharapkan seorang sosok atau pribadi Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita rasakan hadiratnya. Itu terjadi ketika kita di holy place, di tempat kudus. Nah, orang Kristen, tadi saya katakan boro-boro mau masuk ke tempat kudus, mau berdoa aja hanya hitungan jari kok. Bahkan sekalipun dia pelayanan, bahkan saya percaya, walaupun statusnya pendeta misalnya, tapi nggak semua. Ini saya berbicara tentang oknum. Sekalipun dia oknum hamba Tuhan, oknum pendeta, belum tentu dia memiliki persekutuan yang sampai masuk to the holy place, bahkan to the holy of holies place. Nah, doa seperti ini doa yang dangkal. Doa yang seperti ini gak bisa bertahan lama. Doa yang seperti ini yang hanya sampai pada mintalah akan diberikan padamu. Itu mah doa anak kecil. Ini tidak cukup mendewasakan orang. Dan itu tidak sampai terjadi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi di dalam doa akan terjadi ketika kita masuk ke the holy place, tempat kudus. Kita menemukan hadirat Tuhan, kita merasakan Tuhan itu ada, kita rasakan damai sejahtera Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan gitu ya. Nah, itu terjadi di holy place. Jadi kalau ada orang Kristen yang kemudian, termasuk orang-orang yang saya layani yang perlahan undur, saya tahu kok penyakit utama dari kemunduran seseorang adalah dia tidak mengalami Tuhan di dalam doa-doanya. Ya, melakukan doa pujian penyembahan sih, tapi cuma rutinitas. Nggak sampai terjadi persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. No fellowship. Kemudian juga nggak sampai ada pembaharuan kekuatan setiap hari. Maka tak heran, lama-lama dia bosan. Nah, inilah kenapa itulah kenapa saya merasa penting untuk memperdalam pengajaran ini kepada
semua orang-orang yang saya layani ada di grup WA, dan saya bagikan juga di YouTube, kiranya menjadi berkat bagi orang yang di luar sana gitu ya. Nah, kita harus sampai pada tahap doa seperti ini supaya kuat, supaya berubah karakternya, lalu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu penting. Kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Inilah kalau kita sudah mengalami Tuhan, inilah yang membuat kita tidak akan pernah menyangkali Tuhan gitu. Nah, lalu kemudian saya lanjutkan deh tentang the Holy of Holies gitu. Nah, kalau sudah sampai ke the Holy of Holies, di sana kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Makanya kalau pengalaman pribadi saya, kalau sudah sampai ke the Holy of Holies, saya merasa kemudian sayang banget kalau udah doanya dihentikan gitu ya. Secara hadirat Tuhan terasa banget nih, maka saya teruskan gitu. Maka saya sudah terbiasa berdoa 2 jam sekali berdoa, terutama pada pagi hari. Saya melanjutkan, saya menenangkan diri saya, berdiam diri di hadirat Tuhan. Saya tenangkan hati dan pikiran saya. Saya kemudian waktu saya dikendalikan oleh Tuhan, lalu saya mulai merasakan Tuhan bicara di dalam hati saya. Memang Tuhan pada dasarnya tidak selalu bicara audible, tetapi berbicara kepada hati kita. Nah, ini yang kita harus kejar. Ini saya sedang berbicara kepada terutama para pendoa gitu ya. Para pendoa di intercessors, saya tekankan mulai hari ini saya akan bagikan nanti di grup pada hari Senin. Saya mau katakan kepada kita bahwa ini yang kita harus kerjakan sekarang. Kalau tahun 2017, kemudian 18, 19 sampai 2020 juga sih, saya tekankan tentang pembacaan firman Tuhan gitu ya. Tetapi kali ini saya merasa dituntun untuk mengulas tentang doa. Karena tadi saya katakan, firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang kebenaran, menyatakan kesalahan, mengubah perilaku orang, menuntun kepada kebenaran, membangkitkan iman, mengajari kita tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi supaya menjadi kuat, menjadi orang Kristen yang kuat, harus memiliki persekutuan yang dalam sama Tuhan. Gak boleh hanya datang berdoa, angkat pujian lagu 1 kali, terus langsung masuk pada pokok-pokok doa dalam nama Yesus, amin. Gak cukup, itu tidak akan cukup mampu untuk menopang, meneguhkan, menguatkan kita, terlebih di akhir zaman ini. Kita harus berjuang sampai kepada at least sampai holy place. Karena di holy place, tempat kudus, terjadi kekuatan kita dipulihkan, kekuatan kita diperbaharui, jiwa kita dipulihkan, kita merasakan Tuhan itu nyata gitu. Kita harus sampai kepada holy place. Nah, ini yang membuat kita bertahan di sini, dan ini jugalah yang membuat orang-orang yang tidak lagi bersama kita undur. Dari dulu saya tahu rumusnya itu. Saya selalu katakan cek kehidupan doanya. Jangan-jangan tetap berdoa menjadi bosan. Karena cuman kayak gitu, rutinitas. Cuman sampaikan pokok-pokok doa lalu amin, selesai. Gak merasakan persekutuan dengan Tuhan. Padahal seperti Daud bersaksi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu karena apa? Karena ada kenikmatan di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau orang kemudian bermasalah dalam berdoa, bermasalah untuk mencari hadirat Tuhan, itu pasti karena dia tidak sampai menemukan hadirat Tuhan itu sendiri. Karena kalau nggak ada kehadirat Tuhan, memang nggak ada kenikmatan, garing gitu loh. Nah, jadi itu yang kita perlu kejar untuk para sahabat saya yang ada di intermediate, terutama para pendoa. Nah, sekarang untuk Anda yang ada di grup Bikin Internet, saudara yang dalam pemerintahan awal, tadi saya sudah katakan bahwa memang saya tahu Anda pun jangankan berdoa gitu ya, baca firman aja belum semua yang masih lebih banyak yang belum berkomitmen gitu ya. Tetapi lewat pengajaran ini saya sampaikan, kalau Anda mau menjadi orang yang kuat, terus bertahan dalam pertandingan iman, bisa melewati masa-masa sukar, bertumbuh kerohaniannya,
doa adalah keharusan. Nah, karena itu melalui video ini tadi saya sudah uraikan bagaimana hal-hal yang supranatural terjadi di dalam doa. Sekarang Anda sudah waktunya untuk belajar memiliki komitmen diri, entah 5 menit, entah 10 menit. Miliki dulu jadwal doa. Soal nanti durasi, soal nanti kemudian bisa mencapai holy place, tempat kudus, itu urusan belakangan. Untuk Anda pemula sekarang, ya harus dididik seperti anak sekolah minggu gitu ya. Sekarang fokusnya adalah setelah mengerti penjelasan tentang doa ini, memiliki kesadaran untuk berdoa pagi hari, berdoa malam hari. Entah 5 menit, entah 10 menit, itu sudah termasuk pujian penyembahan. Miliki dulu hati yang setia untuk melakukan itu. Karena bagaimana mau nanti masuk ke tempat kudus, mengalami Tuhan lebih dalam lagi, mengalami bahkan the holy of holies place, bagaimana mungkin akan sampai ke sana? Benin katakan itu seperti road map gitu ya, seperti road map. Jadi gak mungkin orang kemudian bisa sampai ke holy place, tempat kudus, kalau di pelataran aja dia bermasalah. Nah, jadi itu ada tahapannya. Karena itu kepada Anda yang ada sekarang di grup pemuritan, belajar untuk merendahkan hati, untuk menerima tuntunan. Tadi kan saya sudah katakan, ini yang menjadi keprihatinan saya, bahwa setelah saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dalam pemahaman saya, orang Kristen harus baca Alkitab dan menjadi pelaku atasnya. Orang Kristen harus berdoa. Kalau mau kuat, apalagi berubah, itu harus dilakukan. Tetapi faktanya kan Anda bisa cari. Hanya ada sedikit orang yang melakukan itu. Nah, inilah yang saya ingin praktekkan di dalam pelayanan ini. Ini malam, tadi sore saya ada chat dengan sahabat saya gitu ya. Dia berkata bahwa dia mau buat sebuah persekutuan yang beda dengan praktek kekristenan yang sekarang gitu ya. Saya pikir sejiwa banget dengan saya. Itu juga yang saya lakukan dalam pelayanan ini. Saya pernah juga katakan kan, kenapa sih gua masih lakukan pelayanan seperti ini gitu ya. Sementara gereja sudah banyak, pelayanan sudah banyak. Karena saya masih lihat bahwa orang bisa bergereja, bahkan ada mungkin membuat gereja baru gitu ya, ke gereja rajin, pelayanan rajin, tapi tetap sama, pola kekristenannya sama, nggak baca firman, boro-boro mau pelaku, nggak memiliki kehidupan doa, makanya kehidupannya nggak berubah. Umur boleh semakin tua, tahun berganti tahun, tetapi tetap sama, pengetahuan akan Tuhannya minim, pengalaman dengan Tuhannya apalagi, persekutuannya dengan Tuhan baik lewat firman dan juga doa, itu nggak bisa dibanggakan gitu. Nah, itulah kenapa saya katakan pada Anda yang ada di Big Internet, itulah bedanya pelayanan ini dengan pelayanan yang tempat lain. Saya tidak katakan pelayanan ini adalah pelayanan terbaik, yang paling hebat, enggak. Tapi pelayanan ini punya karakter, punya jiwa tersendiri. Anda ketika bergabung di dalam pelayanan TRC, Anda akan diperkenalkan seperti istilah sekarang new normal gitu ya. Sekarang akan beradaptasi dengan kekristenan yang new normal gitu ya. Hidup jangan cuma dengar gitu. Sudah berapa lama Anda dengar firman Tuhan, entah di mimbar, entah di video, baca banyak sekali konten rohani. Tapi apakah itu cukup mengubah kehidupan Anda? Saya tidak katakan itu nggak penting. Saya pun melakukan itu. Tetapi akan menjadi tidak sejalan ketika Anda tidak praktek. Boleh amin haleluya ketika ada posting kita harus baca firman Tuhan itu adalah hidup, bla 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 bla, amin haleluya. Tapi kalau Anda tidak praktekkan, maka arti firman itu tidak maksimal dalam kehidupan Anda. Demikian juga dengan doa. Mungkin kalau ada tulisan doa orang benar besar kuasanya gitu ya, pasti amin haleluya sampai mungkin ribuan kali. Tapi doa tidak akan menjadi pengalaman yang pribadi dalam kehidupan Anda kalau tidak melakukan. Jadi di dalam pelayanan ini saya mau pastikan bahwa setiap orang yang saya layani, yang dimuridkan, bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan, kekristenannya bukan sebatas
teori, tapi sampai kepada praktek. Praktek baca firman, praktek menjadi pelaku atasnya, praktek menjadi orang yang berdoa, orang Kristen yang berdoa gitu. Inilah yang nanti akan membuat kekristenan saudara berbeda dengan kekristenan yang lama, bahkan kekristenan mayoritas gitu. Dan saya percaya kekristenan seperti inilah yang memang sudah terbukti mengubahkan hidup saya dan para sahabat saya yang sudah 2, 3, 4 tahunan ini bersama dengan diri saya. Nah, untuk Anda yang menyaksikan video saya di YouTube, kiranya juga Anda diberkati dengan video saya ini. Saya sengaja membuat ini supaya Anda juga yang belum berkenalan dengan kami bisa diberkati, dan melalui video ini juga saya ajak Anda untuk menikmati kekristenan yang new normal, di mana Anda akan diperkenalkan bukan cuma dengar, baca, tidak, tetapi menjadi orang yang melibatkan diri. Kalau Anda tahu bahwa baca firman itu baik, Anda harus dididik menjadi pembaca firman, terlebih menjadi pelaku atasnya. Lalu kalau Anda juga setuju orang Kristen berdoa, di sini Anda betul-betul dimuridkan. Karena saya mengerti firman Tuhan di Matius 28 ayat 20, Tuhan berkata, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah yang berbeda dalam pelayanan ini. Ajarin orang baca firman dan menjadi pelaku atasnya. Ajarin orang berdoa, ajarin orang berpuasa. Makanya saya nggak pernah puas hanya sebatas teori. Makanya kalau untuk berada di grup yang menerima makanan keras, yang mereka intermediate, syaratnya harus berkomitmen untuk menjadi pembaca firman dan menjadi pelaku atasnya, dan juga memberikan laporan pembacaan Alkitab. Mereka juga mau menerima tuntunan. Kalau orang belum mampu, belum berkomitmen melakukan ini, tidak akan pernah dituntun lebih lagi. Ya mereka hanya cuma di big internet atau di grup lain gitu ya. Nah, karena itu kemarin juga saya katakan bahwa kekristenan itu bukan soal agama atau kekristenan, tapi bagaimana kita mengerjakan keselamatan jiwa kita dan mempersiapkan kekekalan di surga. Nah, karena itu bila Anda tertarik untuk menjalankan kekristenan yang kami jalankan, yang terbukti sudah mengubahkan hidup kami, Anda bisa bergabung lewat para sahabat saya yang saya sebut mereka adalah The Warriors, yang membagikan video-video saya ini, atau lewat nomor-nomor WA. Silakan Anda bergabung bersama kami di grup WA. Saya akan tuntun Anda untuk menjalankan kekristenan yang sederhana tapi berkuasa. Sederhananya apa? Hanya menjadi pembaca dan pelaku firman dan mau dimuridkan gitu. Nah, itulah nanti akan mengubahkan kekristenan Anda, dan saya percaya kekristenan seperti inilah yang akan menyelamatkan, karena nggak semua orang Kristen akan diselamatkan gitu. Nah, kiranya saya selalu berdoa supaya video saya ini ditonton oleh orang, disaksikan oleh orang yang tepat, untuk kemudian dibawa bergabung bersama dengan saya, bersama dengan kami tim pelayanan di TRC, untuk kami menuntun kekristenan Anda menjadi kekristenan yang new normal, yang berbeda dengan kekristenan yang lama, yang udah puluhan tahun jadi Kristen tapi nggak ada yang berbeda tuh dalam kehidupannya, dalam perkataannya, dalam sikap dan perilakunya nggak beda tuh, gitu kan. Nah, sudah saatnya kita menjalankan kekristenan yang menurut firman Tuhan, yang akan membawa keselamatan jiwa bagi hidup kita, gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya berikan pada video ini memberkati setiap kita. Nantikan saya kembali untuk menyampaikan sharing dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.